Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berikutnya. Dan pada pertemuan pagi ini, sebelum kita mulai dengan materi pembelajaran baru, terlebih dahulu seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu pewarisan sifat. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah menjelaskan istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Kemudian yang kedua, menentukan genotip dan fenotip F1 dan F2 pada pewarisan sifat. Nah, kita mulai dengan pembelajaran yang pertama, yaitu istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Sebelum kita membahas mengenai pewarisan sifat itu sendiri, terlebih dahulu anak-anak harus memahami beberapa istilah di dalam pewarisan sifat atau persilangan. Yang pertama itu adalah genotip. Genotip adalah susunan gen yang menentukan sifat-sifat suatu individu. Ibu ulangi, genotip adalah susunan gen yang menentukan sifat-sifat suatu individu. Dalam pewarisan sifat, genotip disimbolkan dengan huruf-huruf, yaitu seperti yang sudah Ibu tulis di dalam kurung ini, ada huruf B besar, B besar. Nah, nanti di dalam pengucapan genotip itu harus anak-anak jelas. Nah, karena pada nantinya ada pasangan alternatifnya B kecil, itu makanya di sini nanti dalam pengucapannya itu ada B besar, B besar. Nah, inilah yang menentukan, ini adalah simbol suatu penentu atau pengkode suatu sifat di dalam pewarisan sifat. Tuh. Kemudian yang kedua adalah fenotip. Fenotip adalah sifat-sifat yang tampak pada suatu individu. Sifat yang tampak pada suatu individu atau sifat yang dapat kita amati atau sifat yang dapat kita lihat. Seperti misalnya biji bulat, warna merah, warna putih, warna ungu, itu termasuk ke dalam sifat fenotip. Sifat fenotip ini merupakan perpaduan antara genotip dengan faktor lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah parental. Yang dalam pewarisan sifat atau bagan pewarisan sifat ini disimbolkan dengan huruf P besar. Parental adalah induk atau orang tua. Yang keempat adalah filial. Yang sering disingkat nanti dalam pewarisan sifat itu adalah F besar. Ada filial 1, ada filial 2, itu adalah keturunan dalam proses pewarisan sifat. Kalau F1 itu adalah keturunan pertama, F2 adalah keturunan kedua. Kemudian istilah yang berikutnya adalah dominan. Dominan ini atau sifat dominan adalah sifat yang menutupi sifat lain. Ulangi, sifat dominan adalah sifat yang menutupi sifat lain atau sifat yang muncul pada keturunan pertama. Sifat dominan ini biasanya ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Yaitu contohnya di sini adalah M besar,
M besar itu adalah penentu dari warna merah. Penentu dari warna merah. Nah, kemudian sifat pasangannya itu adalah resesif. Sifat yang tertutupi atau sifat yang terkalahkan atau sifat yang tidak muncul pada keturunan pertama. Disimpulkan dengan huruf kecil, yaitu M kecil untuk warna putih. Nah, kemudian istilah-istilah yang berikutnya yang tidak kalah penting itu adalah ada di sini ada homosigot. Apa itu homosigot? Homosigot adalah pasangan gen yang sama. Contohnya di sini adalah M besar dan M kecil. Kalau anak-anak lihat ini hurufnya sama, M besar atau M kecil. Ini yang disebut dengan pasangan gen yang sama atau istilahnya homosigot. Nah, yang berikutnya istilah itu adalah heterosigot. Kalau tadi pasangan gen yang sama, kalau heterosigot itu adalah pasangan gen yang berbeda. Nah, kalau di sini homosigotnya M besar atau M kecil, kalau heterosigotnya itu M besar, M kecil. Tuh. Dan yang terakhir adalah alela. Alela adalah bentuk alternatif dari suatu gen. Contohnya di sini A besar itu adalah alel dari A kecil atau A kecil adalah alel dari A besar. Nah, itu beberapa istilah di dalam pewarisan sifat. Bagaimana anak-anak? Bisa diterima? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi yaitu monohibrida. Monohibrida itu adalah persilangan dua individu dengan satu sifat beda. Persilangan dua individu dengan satu sifat beda. Nah, silakan anak-anak dengarkan dengan sebaik-baiknya. Ahli yang banyak berkecimpung dalam pewarisan sifat adalah John Gregor Mendel. Beliau adalah seorang pendeta dan juga seorang ahli botani yang mulai melakukan penelitian pada tahun 1856. Beliau menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitian karena kacang kapri tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat melakukan penyerbukan sendiri atau kemarin anak-anak sudah pelajari di dalam reproduksi pada tumbuhan yang disebut dengan, masih ingat anak-anak, penyerbukan sendiri itu disebut dengan istilah autogami. Kemudian sifat atau ciri yang kedua, mudah melakukan penyerbukan silang atau allogami. Dan yang ketiga, umurnya pendek. Umurnya pendek ini maksudnya cepat menghasilkan. Dan yang terakhir, menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Nah, dengan karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh kacang kapri inilah beliau menggunakan kacang kapri tersebut sebagai objek penelitian. Tuh, kalau anak-anak lihat gambarnya, ciri-ciri apa yang dimiliki oleh kacang kapri, perhatikan gambar satu persatu. Tuh, yang pertama adalah bunga ungu, pasangan alternatifnya adalah bunga putih. Kemudian biji bulat kuning, pasangannya adalah biji bulat hijau. Kemudian biji keriput kuning, biji keriput hijau, buah mulus hijau, buah mulus kuning.
buah keriput hijau, buah keriput kuning. Kemudian bunga, ada yang memiliki bunga di ujung, ada yang memiliki bunga di samping. Kemudian tanamannya tinggi, ada yang memiliki bentuk tanaman yang tinggi, ada yang memiliki bentuk tanaman yang pendek. Nah, karena ciri-ciri atau karakteristik inilah John Gregor Mendel menggunakan kacang kapri sebagai spesimen atau objek penelitian. Nah, sekarang bagaimanakah contoh penelitian yang dilakukan oleh Gregor Mendel di dalam monohibrida? Beliau menyilangkan kacang kapri berbunga ungu dengan kacang kapri berbunga putih. Diperoleh keturunan pertama atau filial pertama atau F1 adalah kacang kapri berbunga ungu. Nah, berarti dilihat dari keturunan pertama, berarti yang muncul dari kacang kapri berbunga ungu disilangkan dengan kacang kapri berbunga putih adalah berbunga ungu. Berarti bunga ungu ini bersifat dominan, sedangkan bunga putih ini bersifat resesif. Ya, bisa dipahami? Nah, ketika keturunan pertama tersebut disilangkan dengan sesamanya, atau F1 disilangkan dengan F1, diperolehlah keturunan kedua, kacang kapri berbunga ungu dan kacang kapri berbunga putih. Bisa? F1, kacang kapri berbunga ungu, disilangkan dengan kacang kapri berbunga ungu, diperoleh F2 atau keturunan kedua, kacang kapri berbunga ungu dan kacang kapri berbunga putih. Jangan khawatir, nanti bagan persilangannya akan Ibu berikan anak-anak. Berdasarkan hasil persilangan yang dilakukan Mendel, beliau mengemukakan suatu rumus yang disebut dengan hukum Mendel 1 atau hukum pertama Mendel yang disebut juga dengan hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari sifat diploid menjadi sifat haploid. Misalnya, suatu tanaman bergenotip U besar, U kecil. Nah, di sini sekarang pemanfaatan daripada genotip anak-anak. U besar, U kecil. Maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Nah, sekarang untuk memperjelas keterangan atau contoh yang sudah Ibu jelaskan, sekarang lihatlah tayangan berikutnya. Simak tayangan pada layar HP-nya anak-anak atau pada laptopnya anak-anak. Tuh. Inilah kalau kita membuat bagan persilangan atau bagan pewarisan sifat, kita sekarang mulai menggunakan P1. P1 ini adalah singkatan dari parental. Bisa ditulis parental, bisa disingkat dengan P. P1 artinya parental pertama atau orang tua atau induk. Kalau di dalam tanaman atau di dalam tumbuhan dan hewan kita gunakan induk. Kalau manusia orang tua atau tetua. Itu. P1 atau parental pertama itu adalah bunga warna ungu. Ini yang akan disilangkan
Tuh, contoh yang tadi itu bagannya seperti ini anak-anak, bunga warna ungu. Tuh, bunga kacang kapri berwarna ungu. Ini adalah simbol daripada bunga jantan. Ini simbol jantannya seperti ini, bulatan dengan tanda panahnya. Bunga kacang kapri warna ungu atau kacang kapri berbunga ungu disilangkan. Nah, ini tanda silang. Ini adalah disilangkan dengan kacang kapri berbunga putih. Ini bunga putih. Ini adalah simbol betina. Itu tidak mungkin betina kawin dengan betina atau jantan kawin dengan jantan. Ini jenis kelaminnya berbeda kalau sudah anak-anak lihat. Disilangkan dengan kacang kapri berbunga putih. Bunga ungu ini bisa kita amati, bisa kita lihat dengan menggunakan mata kita. Inilah yang disebut dengan fenotip, sifat yang tampak dari luar yang bisa kita amati. Sedangkan gen pengkode untuk bunga warna ungu itu adalah U besar, U besar. U besar ini adalah genotip bunga warna ungu. Bunga warna ungu ini genotipnya adalah U besar, U besar. Kalau kita lihat U besarnya ini kan tidak bisa kita lihat, berarti sifat yang tidak tampak atau gen yang menentukan bunga warna ungu ini. Sedangkan genotip bunga warna putih itu adalah U kecil, U kecil. U kecil, U kecil. Bukan P kecil, P kecil. Simbol atau gen U besar ini biasanya diambil dari huruf pertama suatu sifat. Supaya anak-anak tidak bingung, bunga warna ungu. Berarti tuh, simbol atau huruf yang digunakan diambil dari sini. U besar, U besar. Kemudian untuk putihnya bukan P, baru huruf P di sini. Tuh, karena U kecil ini, ingat penjelasan Ibu tadi, itu adalah alel, pasangan alternatif atau bentuk alternatif. Di sini nanti digunakan. Tuh, hurufnya selalu berpasangan, alelnya. Tuh, U besar alelnya U kecil alelnya U besar. Itu bukan kita menggunakan huruf P. Bisa diterima sampai di sini dulu anak-anak. Coba direnungkan sekali lagi, coba diamati bagan yang sudah Ibu sajikan pelan-pelan. Ini materi boleh dibilang sulit, tetapi gampang kalau anak-anak memahami. Tuh, ya, pelan-pelan saja dan santai. Itu. Nah, Ibu ulangi sekali lagi. Parental pertama atau P1 bunga warna ungu dengan genotip U besar, disilangkan dengan bunga warna putih, dengan simbol atau gen pengkode atau penentu warna putih ini adalah pasangan alternatifnya atau alelnya adalah U kecil, U kecil. Itu. Nah, sekarang di sini berlakulah hukum segregasi atau hukum Mendel 1. Terjadi pemisahan pada saat pembentukan gamet. Gamet dari genotip U besar adalah U besar dan U besar. Begitu sebenarnya anak-anak, U besar dan U besar. Karena sama, boleh kita tulis satu, yaitu U besar. Dan gamet dari U kecil adalah U kecil. Kalau ini bersifat diploid, sekarang ini gametnya bersifat haploid. Ini 2N, ini N. Nah, sekarang gamet sudah ditentukan. Ingat, U besar, gamet yang terbentuk adalah U besar dan U besar. Karena sama, ditulislah satu supaya anak-anak tidak bingung. Tuh. Nah,
Dari persilangan tersebut kita peroleh keturunan pertama atau filial 1 atau disingkat dengan F1. Yaitu U besar dan U kecil. Kita peroleh dari U besar dan U kecil. Nah, inilah yang disebut dengan genotip F1 atau genotip keturunan pertama. Nah, sedangkan bagaimanakah warnanya? Susunan genotip U besar, U kecil, warnanya adalah ungu. Berarti pada keturunan pertama kita peroleh kacang ercis berbunga ungu. Ingat, ungu ini, warna ungu bisa kita lihat. Itulah yang disebut dengan fenotip F1. Fenotip F1, bunga warna ungu. Kalau kita perhatikan susunan genotip bunga warna ungu sudah berbeda dengan susunan genotip induknya. Kalau susunan genotip induknya U besar, warna bunganya ungu. Nah, sekarang susunan genotip F1 atau keturunan pertama sudah berubah. Tuh, U besar, U kecil. Warnanya bagaimana? Ungu. Tuh. Nah, bisa diterima anak-anak? Santai, jangan tegang ya. Tuh, karena berasal dari, nah ini gametnya. Tuh, melebur ya. Nah, dengan gametnya ini terbentuklah susunan genotip U besar, U kecil, warnanya ungu. Berarti antara kacang ercis berbunga ungu dengan kacang ercis berbunga putih, berarti kacang ercis berbunga ungu inilah yang termasuk ke dalam sifat dominan. Kenapa? Karena dia muncul pada keturunan pertama. Tuh, sifat yang muncul pada keturunan pertama atau sifat yang mengalahkan sifat yang lainnya, itulah disebut dengan sifat dominan. Sama dengan kalau anak-anak memperhatikan, coba nanti setelah mendapatkan materi ini, anak-anak amati kedua orang tuanya, ayah dan ibu. Sudah itu kamu cocokkan, kamu cenderungnya kemana. Kalau lebih banyak kamu membawa sifat ayah, berarti sifat dominan ayah yang kamu bawa. Tuh, kalau kamu nanti kebanyakan sifatnya atau fenotipnya ke ibu, berarti ibunya yang lebih dominan sifatnya yang kamu bawa. Itu bisa dipahami. Pasti anak-anak membawa salah satu sifat dari kedua orang tua. Itu. Kalau tidak begitu, nanti campuran dari kedua sifat atau kedua antara ibu dan ayahmu. Ya, nah seperti itu. Nah sekarang, kalau F1, keturunan pertama ini kita silangkan dengan sesama F1, apakah yang akan terjadi? Apakah dia ungu semua atau putih semua? Silakan kembali amati bagan persilangan berikut. Nah, sekarang bukan P1 lagi. Berarti sekarang adalah P2, parental kedua atau induk kedua. Tuh. Yang mana parental kedua atau induk kedua ini berasal dari keturunan pertama yang kita silangkan dengan sesamanya, yaitu bunga berwarna ungu dengan bunga berwarna ungu. F1 kita silangkan dengan F1. Dengan susunan genotip U besar, U kecil, U besar, U kecil. Nah, gamet yang terbentuk dari genotip U besar dan U kecil adalah U besar dan U kecil. Bisa diisi tanda pemisah yaitu tanda koma, atau bisa juga anak-anak tulis dengan kata dan. U besar dan U kecil atau U besar, U
kecil. Nah, gamet yang ini juga sama, U besar dan U kecil, atau U besar, U kecil. Itu adalah gamet dari susunan genotip U besar dan U kecil. Nah, silakan disimak bagaimana bisa dipahami. Karena ini berbeda, inilah yang disebut dengan susunan gen yang heterosigot. Tidak bisa kita tulis satu anak-anak, karena ini susunan gennya berbeda. Ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Bisa dipahami perbedaannya? Bisa dilanjutkan? Nah, kita lanjutkan. Dari P2, dari induk, dari gamet yang sudah kita dapatkan, maka kita akan memperoleh keturunan kedua atau filial kedua atau F2, yaitu dengan susunan genotip U besar kita peroleh dari, nah lihat kursornya Ibu, U besar, kita silangkan dengan U besar, kita peroleh susunan genotip U besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, U besar, kita silangkan dengan U kecil. Kita peroleh susunan genotip U besar, U kecil. Kemudian yang ketiga, kita silangkan U kecil dengan U besar. Bagaimana cara penulisannya? Tetap menggunakan huruf besar duluan, jangan huruf kecil duluan. Ya, U besar, U kecil. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, U kecil dengan U kecil. Kita peroleh susunan genotip F2 adalah U kecil, U kecil. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa diterima? Nah, Ibu ulangi lagi sekali. Perhatikan kursor Ibu baik-baik. U besar, kita silangkan dengan U besar. Kita peroleh susunan genotip U besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita silangkan U besar dengan U kecil. Kita peroleh susunan genotip U besar, U kecil. Kemudian yang ketiga, kita silangkan U kecil dengan U besar. Kita peroleh susunan genotip U besar, U kecil. Dan yang terakhir, U kecil. Kita peroleh susunan genotip F2, U kecil. Bagaimana? Bisa anak-anak? Bisa. Ya. Nah, ini adalah genotip F2. Kita memperoleh 3 macam susunan genotip pada F2. Yang pertama adalah U besar. Jumlahnya berapa? 1. Kemudian yang kedua adalah U besar, U kecil. Jumlahnya berapa? 2. U besar, U kecil, U besar, U kecil. Ada 2 U besar, U kecil. Kemudian yang terakhir adalah U kecil. Jumlahnya berapa? 1. Berarti dalam keturunan kedua kita memperoleh 3 macam susunan genotip. Kita memperoleh 3 macam susunan genotip. U besar, fenotipnya bagaimana? Bunga warna ungu. Ungu bisa kita lihat, ingat anak-anak, ungu bisa kita lihat fenotip F2. U besar tidak bisa kita lihat, berarti genotif, gen penentu dari suatu sifat individu yang disimbolkan dengan huruf-huruf. Huruf-huruf inilah yang disebut dengan genotip dalam pewarisan sifat atau pada persilangan. Sedangkan U besar, U kecil, bunganya warna ungu atau fenotipnya bunga warna ungu. Sama seperti induk P2.
Kalau yang ini, susunan genotipnya ini sama dengan induk yang pertama. Nah, sedangkan U kecil, fenotipnya adalah bunga warna putih. Tuh. Bisa anak-anak dipahami? Yang U besar, bunga warna ungu. Yang U besar, U kecil, juga bunga warna ungu. Dan U kecil, bunga warna putih. Tuh. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan rasio atau perbandingan genotip F2 dan perbandingan fenotip F2. Kalau anak-anak lihat, nah, tayangan yang tadi, perbandingan genotip F2, tadi kan kita peroleh U besar, berbanding U besar, U kecil. Berbanding U kecil. Tadi jumlahnya U besar adalah 1, kemudian U besar, U kecil adalah 2, dan yang terakhir U kecil adalah 1. Jumlah keseluruhannya adalah 4. Kalau kita persentasekan, 1 bagian itu adalah 25%, 2 bagian itu adalah 50%, 1/4 kali 100% itu 25%, 2/4 kali 100% itu adalah 50%, dan 1 bagian itu adalah 25%. Kalau kita menggunakan pecahan, 1 bagian itu sama dengan 1/4, 2 bagian itu sama dengan 2/4, atau 1/2 atau setengah, kemudian 1 bagian itu adalah 1/4 kalau kita menggunakan pecahan. Nah, ini perbandingan genotipnya, huruf-hurufnya atau simbol-simbolnya, atau gen-gen penentu atau pengkodenya. Nah, perbandingan fenotipnya kita peroleh 2 macam fenotip, yaitu bunga warna ungu dan bunga warna putih. Jangan 3 nanti fenotipnya anak-anak, kita dapatkan hanya 2 warna, yaitu bunga warna ungu dan bunga warna putih. Berapa jumlahnya ungu? Ini 1, ditambah dengan 2, warna ungunya adalah 3. Ini U kecilnya, jumlahnya berapa? 1. Berarti perbandingannya 3 untuk ungu, berbanding 1 untuk putih. Kalau kita persentasekan, 75% berbanding 25%. Tuh, bisa anak-anak? Kalau kita pakai pecahan, berarti ini 3/4, ini 1/4. Gitu. Di dalam persilangan monohibrida dominan resesif, kita peroleh perbandingan fenotip 3 berbanding 1. Sedangkan perbandingan genotipnya 1 berbanding 2 berbanding 1. Nanti berbeda dengan sifat intermediate, yaitu sifat campuran dari kedua induknya. Kalau kita menyilangkan bunga warna ungu dengan bunga warna putih pada sifat intermediate, kita tidak akan memperoleh bunga warna ungu ataupun bunga warna putih, melainkan muncul sifat yang baru. Itu untuk sifat intermediate. Itu anak-anak bisa dipahami, dan mudah-mudahan penjelasan Ibu pada pertemuan kali ini bisa anak-anak terima dengan baik. Itu nanti silakan anak-anak pelajari lagi, di dalam buku paket sudah ada. Sudah itu anak-anak ulang penayangan videonya juga boleh. Itu. Ya, nanti ada 1 buah soal yang anak-anak harus kerjakan untuk melatih apakah anak-anak sudah memahami materi ini atau belum. Kalau Ibu berikan semangat, silakan semangat itu. Materi ini gampang anak-anak, kalau anak pahami gampang sekali. Itu. Nah, ini adalah tugas yang harus anak-anak kerjakan.
di mana tugas ini untuk melatih keterampilan anak-anak, untuk melatih memorinya anak-anak, karena kita tidak bisa bertatap muka. Tuh, silahkan nanti videonya yang diulang-ulang, disimak dengan sebaik-baiknya. Tugas ini kalian kerjakan pada catatan masing-masing. Silakan dibuat di dalam catatannya masing-masing dengan anak-anak memperhatikan bagan-bagan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sudah itu nanti di mana anak-anak ngumpulnya itu nanti silakan bisa dikumpulkan lewat Google Classroom. Kalau anak-anak misalnya ada kendala HP-nya tidak berisi paket atau sinyalnya kurang bagus, anak-anak bisa mencari alternatif, anak-anak buat tugasnya di dalam kertas lempiran, silakan kumpulkan pada ketua kelas, nanti ketua kelas mengumpulkan, membawa ke sekolah biar tidak banyak yang ke sekolah, anak-anak ketua kelas boleh mengumpulkan dengan ibu di sekolah pas jadwal kita mengajar setelah proses pembelajaran selesai berlangsung. Silakan nanti ibu tunggu, terserah pada anak-anak saja. Tuh, karena apa? Karena jangan ini kita gunakan sebagai suatu kendala, artinya tidak mengerjakan tugas. Silakan kerjakan tugas, bagaimana caranya itu silakan anak-anak ibu serahkan, kalian sudah besar-besar. Kalau tidak bisa lewat Google Classroom, bisa lewat temannya, itu silahkan ya. Nah, satu buah PR tuh ibu baca, yaitu bunga mirabilis jalapa warna merah disilangkan dengan bunga mirabilis jalapa warna putih, diperoleh F1 atau keturunan pertama bunga mirabilis jalapa warna merah muda. Tuh. Jika gen merah disimbolkan dengan M besar, maka tentukanlah genotip dan fenotip F1. Yang kedua, genotip dan fenotip F2. Dan yang C, rasio atau perbandingan genotip dan fenotip pada F2. Ini penjelasannya sudah tadi Bu jelaskan, bagannya sudah ada, tinggal anak-anak simak ulang. Yang berbeda adalah warnanya, bukan warna merah atau bukan warna putih, tetapi warna merah muda. Bisa dipahami anak-anak? Nah, karena tugas sudah Ibu berikan, silahkan berlatih di rumah dengan sebaik-baiknya. Pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan mengucapkan Om Santi 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 Om.